Pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah kesempatan bermuajahah, bertatap muka, bertemu muka dalam satu acara yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu, sebelum kita menyampaikan tausiah kita pada pagi hari ini, mungkin ambo perkenalkan diri kepada kita bersama Bapak dan Ibu. Jadi ambo dari namu dorangkai ambo Jamal Husni. Aslinya ada itu Bapak dan Ibu. Ya, Jamal Husni. Artinya kurang gagah dan elok. Nah, itu artinya. Tapi bantu ekonya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Asli ambo Batu Sangka. Ambo asli orang Limau Kaum Batu Sangka. Bawa orang rumah ke Padang Luar, Bukit Tinggi, dan membuat rumah di Payakumbuh Bapak dan Ibu. Nah, jadi ambo orang luar nan tigo. Asli luar nan tuo, baru orang rumah luar nan tengah, membuat rumah di luar nan bunsu. Nah, jadi asli orang Minangkabau Bapak dan Ibu. Itu sebagai perkenalan. Kalau orang rumah Cie baru anak limo baru Bapak dan Ibu. Alhamdulillah dari Allah anak limo. Batigo anak ambo sekolah alhamdulillah di Al Azhar Kairo. Seorang baru pulang, berdua masih di Mesir ya. Seorang sedang S2, seorang sedang S1 yang di Mesir. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pagi ini kita bicara tentang cerdas beramal soleh. Itu yang diminta oleh kawan-kawan Badan Wakaf Al-Quran ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita harus beramal soleh? Yang pertama kita harus beramal soleh Bapak dan Ibu. Apa itu amal soleh? Jadi amal soleh itu Bapak dan Ibu adalah seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan kau yang sesuai dengan perintah Allah. Itu namanya amal soleh ya. Jadi kalau dalam kaidah syarak dikatakan kepada kita al aslu fil af'ali ataqayyudu bil hukmi syar'i. Asal setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syarak, terikat dengan syariat Islam. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, tatkala kita ingin mengerajukan sesuatu, ingin berbuat sesuatu, batanyo dulu di dalam hati kita, apa hukumnya perbuatan? Lai boleh ko indak ya? Dilarang kaiko, diperintah kaiko atau ba'a? Kalau diperintah kita kerajukan, kalau dilarang kita tinggalkan. Itu dasar hukumnya Bapak dan Ibu. Tidak boleh kita di dalam hidup dan kehidupan kita kau berbuat tanpa kita tahu hukumnya. Tidak boleh sebenarnya Bapak dan Ibu. Bam kau apa buat made tuntal, orang made tua, made tubuh, tidak boleh Bapak dan Ibu. Ya, dan harus kita lakukan adalah tatkala kita ingin mengerajukan sesuatu harus tahu hukumnya. Maka ketika hukum itu berupa perintah, kita laksanakan. Ketika itu berupa larangan, kita tinggalkan. Makanya kita bekerja, tanya dulu, kau perintah, kau larangan, kau perintah, laksanakan. Kalau larangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isinya duanya. Kalau tidak perintah, larangan. Kalau tidak suruh, tagah. Jadi kita kalau mengerajukan dan suruh, meninggalkan dan tagah, itu namanya amal soleh. Tapi kalau seandainya kita Bapak dan Ibu ya, mengerajukan dan ditagah, meninggalkan yang diperintah, itu apakah itu amal juga? Iyo, itu amal juga, tapi namanya amal salah. Nah itu Bapak dan Ibu, beda sedikit. Ada amal soleh, ada amal salah. Nah, tapi kita dalam hidup dan kehidupan kok diperintahkan untuk beramal soleh. Kenapa begitu? Kalau kita tidak beramal soleh, kita dikasihan di Allah sebagai orang nan rugi. Apa kata Allah kepada kita? Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang nan beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang nambah amal soleh. Di syarat pertama beriman Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita tidak beriman, maka tidak ada amal soleh itu. Ya, syarat amal soleh itu beriman. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa orang Jepang tu hebat-hebatnya, santai-santai yang mungkinnya lebih Islami daripada awak. Anda bisa Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dasarnya tidak ada iman. Sebab amal dikatakan amal soleh kalau kita berbuat itu dasarnya perintah
Allah. Tapi ada juga orang beramal dasarnya tidak perintah Allah tuh. Dasarnya mungkin kemanfaatan, kesenangan, kesukaan. Bisa jadi amalnya sama dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ketika sama diperintahkan ya juga dengan yang di Allah, tapi dasarnya bukan karena perintah Allah, maka itu bukan amal soleh. Maka kadang-kadang orang mengatakan orang Jepang tu lebih Islami daripada orang Islam. Nah, kenapa? Kalau di Jepang tu berasiah, ya tampaknya berasiah. Orang Islam dia dibaca hadis an-nazafatu minal iman, tapi nyo nak berasiah dong. Kan gitu tuh. Sehingga orang mengatakan orang Jepang tu lebih Islami daripada orang Islam. Anda bisa dikatakan itu Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena dasarnya disebut amal soleh. Karena kalau orang Jepang mungkin kebersihan itu kesenangannya. Tapi kalau kita melakukan kebersihan, kenapa berasiah? Karena kau perintah Allah. Ketika kita meyakini itu perintah Allah, itu yang disebut amal soleh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita harus beramal soleh? Ya, kenapa kita harus beramal soleh? Maka itu ayat yang kita bacakan di awal tadi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman. Kan perintah pertama beriman kepada kita. Ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Allah ingin persiapkan untuk hari esok. Jadi yang ditanya kepada kita amal perbuatan kita. Analah kita persiapkan untuk hari esok, ya. Selama kita hidup, ya. Analah kita persiapkan. Esok yang dimaksud itu memang bisa jadi esok itu memang beko, hari malam gini, besok siang, bisa jadi itu maksudnya. Yang kedua, esok itu bisa jadi kehidupan sesudah mati. Ya, itu iswa juga. Ya. Jadi kalau makanya dalam kehidupan dan kehidupan orang Islam diperintahkan membuat rencana. Ya. Yang terjadi besok malam lah dipikiran. Malam lah direncanakan yang ketika rajuan besok Allah. Ana lawak persiapkan untuk menghadapi hari besok. Kenapa? Apa yang terjadi pada kita hari ini itu akibat perbuatan kita di masa lalu. Apa yang akan terjadi besok masa depan itu akibat perbuatan kita masa kini. Begitu juga apa yang akan terjadi di akhirat akibat perbuatan kita selama di dunia. Makanya Allah bertanya kepada kita, meminta wal tanzur, hendaklah memperhatikan. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri memperhatikan, ya, ma qaddamat ligat, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Kenapa kita harus mempersiapkan diri Bapak dan Ibu? Karena umur kita terbatas. Tidak ada orang hidup selamanya dah, ya. Tapi kalau umat-umat sebelumnya panjang-panjang umurnya Bapak dan Ibu, ya, panjang-panjang umurnya. Nabi Adam 1000 tahun umurnya, ya dah. Nabi Nuh 900 tahun lebih umurnya. Nabi Ibrahim 250 tahun umurnya. Ya, di nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu panjang-panjang umurnya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad Bapak dan Ibu dibatasi umurnya, tidak ada yang panjang. Ya, dibatasi umurnya. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, apa kata Nabi SAW kepada kita? A'maru ummati, kata Nabi. Umur umatku baina sittina ila sab'ina. Itu kata Nabi. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu hanya antara 60 dan 70 tahun. Ya. Kemudian Nabi mengatakan waqalhum mayajuzu zalik. Hanya sedikit dari mereka yang melebihi atau berbeda dengan 60 dan 70 itu. Tapi awak kalau yang hadir di subuh berjamaah aku mungkin banyak jadi 72 anak. Ya. Ya, lumayan lah ya. Atau mungkin di rentang umur yang itu. Di rentang umur 60 aja 70 tahun. Ndak barang muda dah. Ya dah. Tasiana menaruh nawab bisu tasia aku tahu leh. Kok pai ni gai-gai kok. Antah kok lah gai nyusi rajinnya ku sarau entahlah, ya. Jadi Bapak dan Ibu umur umat kita kok kece Nabi antara 60 aja 70. Jadi terbatas gitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau lah 60 umur kita gini, ya, maka harus berfikir gitu elo-elo. Ana kita fikirkan dino manuangkan labara persiapan den gua untuk hari esok. Ya, bapikir wak. Mana yang banyak rasanya keraju gitu nenelo kah?
atau nan buruk kah? Nan soleh kah atau nan salah kah? Itu masing-masing awak nan tahu. Ndak lebih dia gitu menghakimi orang lain. Orang neraka kau suruh kau neraka anda boleh tu. Ya, tanya saja diri kita masing-masing. Karena Allah memerintah kepada kita menanya diri kita masing-masing. Ya, supaya kita memperhatikan apa adalah kita kerajukan. Jadi tidak memperhatikan orang lain. Tapi banyak manusia hari ini senangnya memperhatikan orang lain. Lupanya memperhatikan dirinya. Bak pituah nah. Samui di seberang lautan tampak. Gajah di pulau matanya nak nampak. Kamu itu orang awak banyak. Nampak orang yang kerajuang buah. Kiranya lebih pada itu. Kan gitu. Tidak tahunya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita memperhatikan diri kita masing-masing. Di karena umur kita kok terbatas Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, karena umur kita kok terbatas, mode kita gini kuah, umur kita lah 60 70. Kalau 60 70 tiket lah di tangan Bapak dan Ibu. Ya, lah di tangan tiket kuah. Tinggal kapal tiba saja. Tiba kapal berangkit sekali. Tiba tu berangkit sekali. Ada yang pas tiket yang capek 60 berangkitnya. Ada yang enggak terlambat 70 aja. Ada juga yang ketinggalan kereta, lah lewat 70 ada juga baru. Gitu. Kapal cadangan yang tiba kok. Gitu menjapui Bapak dan Ibu. Ya. Jadi karena kita umur kita kok terbatas Bapak dan Ibu, maka dengan umur kita lah 60 lah 70 kondisi gini, kalau belum sampai lagi. Ya, masih termasuk yang di luar 60 je 70. Ya. Masih muda. Umur ambok ini lebih kurang 51 tahun. Segitu baru Bapak dan Ibu. Tapi apakah 51 tahun kok lama hidupnya lebih tahu lagi. Ya tak? Karena ambok sekeluarga Bapak dan Ibu, ambok kakak beradik berenam di sana dan dijapui di Allah dan 3 ke bawah dulu. 1 2 3 di atas kami masih aman. Ya. Liam hampir 5 6 lah berangkitnya Bapak dan Ibu. Yang pertama berangkit anak nang kampe barulah ye sehari maunya berangkitnya. Adik nomor 5 2 tahun maunya berangkitnya. Adik nomor 6 hampir 10 tahun maunya berangkitnya. Awak kini lah 51 tahun lalu jole. Anta awak dulu kata dari bawah dan semua kata tidak tahu. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita umur kita keterbatas, kita harus cerdas dalam beramal. Makanya kajiannya cerdas beramal soleh. Ketika orang bicara tentang cerdas Bapak dan Ibu, anta bayang di dalam benak kita orang yang cerdas. Dan terbayang begitu mungkin orang cerdas ku orang santiang. Kok sekolah juara, ya nak? Kok sekolahnya tinggi, S1, S2, S3 sampai S-teler. Ya kan? Sampai tinggi setinggi-tinggi sekolah. Itu orang hebat sama orang cerdas teman. Bisa tinggi setinggi-tingginya. Kalau ambo sampai S2 teluknya. Kan gitu tuh. Sampai S2 makanya MM ya, mondar mandir gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ketika umur kita kok terbatas harus cerdas. Tapi kalau betapa banyak orang hari ini Bapak dan Ibu, mereka cerdas memang, sekolahnya tinggi. Tapi apakah mereka cerdas kecik Nabi? Karena Nabi mengajak kepada kita, ada kriteria orang yang cerdas itu. Nabi mengatakan Bapak dan Ibu, al-kaisu kecik Nabi, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu Bapak dan Ibu? Mandana nafsahu. Itu kecik Nabi. Di orang yang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya. Jadi tidak tinggi sekolahnya dong. S1-nya, S2-nya, S3-nya sampai telernya, S-teler. Gitu, ya. Kenapa Bapak dan Ibu karena kini kita lihat betapa banyak orang sekolahnya tinggi tapi tidak mampu menahan nafsunya. Punya orang, punya awak juga. Haratu orang haratu awak juga, bahkan kadang-kala bini orang bini awak juga. Itu ketika itu orang yang tak mampu menahan nafsunya lah tinggi sekolah Bapak dan Ibu. Contoh awak kini, kenapa terjadi kerusakan kini? Terjadi banjir bandang. Salah satu ketika manusia tak mampu menahan nafsunya. Makanya Allah mengatakan kepada kita, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Lah nyatu kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia itu artinya apa? Tidak mampu menahan nafsunya. Inyo dapat, inyo izin, ya, diminta izin ke Jakarta dan keluar izin rambah lautan di sini. Sudah dirambahnya, inyo dapat piti, inyo tidak peduli orang di sekitarnya dong.
Ketika terjadi hujan labik batang kuah tanayo orang sebalik. Siapa tanayo masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah ninyo di mana? Ninyo Jakarta mencari di la banjir. Ketika anju kayu tu ada hilang piti dan sebanyak piti tak kena hilang denyo. Ya kayu gelondongan dalam karik-karik di tapanuli itu dan tapayang denyo de hilang piti dan sebanyak. Ndak dicari rumah orang hilang dah. Nang kayunya hilang tapayang denyo. Itu bapak dan ibu. Itu orang yang tak mampu menahan nafsunya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memelihara alam ko. Disuruh kita memelihara alam. Sebab kalau alam ko dipelihara, sejahtera lah hidup kita. Tapi ketika nafsu kita tidak tertahan, yang penting dapat piti. Hutanku siapa yang menanam? Tidak satu ada. Menabang satu. Apa lewat kini ko di jorong ko. Awak dia kaki orang rapi ko. Ya nak. Mau cari petang Google Map. Misalnya ko di sebelah ko bentuk sungai sebelah ko ya. Petang iya ya. Mau cari kok labi hujan mudi kok kadang iya di siku ko. Itu terbayang demo bapak dan ibu. Walaupun ambulung kemari membuka Google, mau cari kampung aku di mana ko. Kira di aliran Gunung Merapi. Kudu rusak rimbu dete bapak dan ibu, apa terjadi kira-kira? Nah, tibu dewa golondo. Kadang-kadang kita menabang tuh hanya gara-gara nafsu gitu. Tapi alasannya cieknya. Alasannya bapak dan ibu, dia joko ndak menabang kayu juga kalau anak mau kemakan Ustaz. Ya. Tapi tidak terbayang dengan orang kan kena nyui sudah itu. Mungkin dapat makan, ya badannya terselamatkan, tapi orang banyak yang di bawah kok bisa tidak selamat. Paham kamu bisa bicara pada itu bapak dan ibu? Karena ambo orang rimbo, ambo orang hutan bapak dan ibu. Ya, ambo keraju di kehutanan. Nanti rimbo ke keraju ambo kini gua. Lo kini mau sampaikan sekaligus. Ya, keraju ambo dan mau sampaikan ke pulau kepada bapak dan jago rimbo detik. Jangan sampai sekali kita merusak hulu Gunung Merapi. Sebab kalau kita rusak, neng katanya yo awak juga bapak dan ibu. Jadi kalau ada orang dapat izin dari bawah penabang kayu ambil. Inyo dapat izin antara di mana datangnya, ya. Dapatnya peti yang kuinya kayu, beko banjir awak antara inyo tak tahu nau. Nah itu harus kita jago seluruhnya bapak dan ibu. Yang kedua kata Nabi orang yang cerdas itu siapa? Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beramal untuk kehidupan sesudah mati. Jadi dua itu syarat bapak dan ibu. Jadi orang yang cerdas itu pertamanya mampu menahan nafsunya, yang keduanya beramal untuk kehidupan sesudah mati. Jadi ketika nyoba karajo di dunia, berbuat di dunia aku entah kana adanya apa bapak dan ibu. Badan ka mati. Aden ka mati ke mah. Nang kenen bau besok ke akhirat. Itu terbayang bapak dan ibu. Enggak sekejar mengajar dunia tu, tapi takana diketu hidup sesudah mati. Kenapa takana adanya akhirat bapak dan ibu? Kalau Nabi mengatakan kepada kita mereka bapak dan ibu. Yusba'ul maita salasa kata Nabi. Yang mengikuti mayit nanti tu aku mati awak nyampang mati awak tapi nak mati ku pasti awak. Nyampang mati gitu. Siapa miri yang awak mati ku? Mengiringi jenazah aku sia ada 3 bapak dan ibu. Nama iriangan orang mati ku ada 3. Kapintu ku buat tu dia iriangan tu 3 yang miriang awak. Yang pertama kata Nabi ahluhu. Ya. Anak bini awak, karib kerabat awak, handai tolan awak, kawan-kawan awak. Ya contoh gini gua mati awak terang ada orang di dalam awak anggota subuh berjamaah kok. Dia sianula meninggal. Maka dari berbagai macam tampik pada tangan lainnya mencari dia kawan awak sama saja jamaah mah. Ya, ahluhu. Anak awak yang dirantau pulang, kemenakan yang dirantau pulang. Deh, mama awak meninggal, amma awak lah meninggal. Ya, ahluhu. Yang kedua bapak dan ibu wa maluhu kecil Nabi haratonya. Sebagian harato mengiringan awak ke pintu kubur. Yang ketiga kecil Nabi wa amaluhu amal perbuatannya. Tapi Nabi mengatakan kepada kita wa yarji'u isnani. Babalik nan dua. Batigo mengiring awak tu anam basamo jawab cieknya. Dan dua pulang baliknya. Ndak mau sama jawab dah. Siapa yang berbalik bapak dan ibu? Yang pertama ahluhu, anak bini awak, laki awak, kok mati awak, nyuantan sampai pintu kubur, nyebutnya tutup jo kain kapan, nyemasukan tanah, nyepijak-pijak, ya tak? Kan nyepijak-pijak bapak dan ibu nak? Nah, sudah nyepijak-pijak, nyuagi tandu, nyepulang leh. Kan itu? Padahal kita hidup dalam kehidupan ku kadang-kadang tak tentu hari, kok siang babi hari.
kok malam babi minyak kecil betul orang awak untuk maidui anak bini. Tapi ketika kita mati, di pediannya wak surang. Ya nak? Jangan mengawani di pintu kubur oleh bapak dan ibu. Jangan di pintu kubur oleh. Meninggal malam tadi umpamanya sudah semua isya, wak pulang dicalik bini meninggal atau dicalik laki meninggal. Ya, tiba dan bilik deh, lah mati apa si anu. Ada yang lakuin bapak dan ibu. Ada yang lakuin besoknya. Tentu di bawah orang kampung enak. Tolong angkit keluar tek apa si anu. Ya nak? Yang mati dalam bilik mah. Tolong diangkit keluar apa si anu tek. Ya, nyola meninggal, nyola mati. Ndak ada seorang pun di antara awak mungkin meninggalnya malam jam 8 kan. Kecik awak, besok saya lah kecik orang kampung. Biar mau kawaninya semalam ko lalu ada ndak? Ambo sayang kenyo nyola payah mencari nambo biti, la payah bagi ambo rezeki selama duit ko la dibiayai duit ambo, la dibiayai duit anak-anak ambo, pi semalam ko biarlah ambo kawani selanya semalam ko sampai pagi. Pagi baru mau kecik kurang besok. Ada ndak? Tapi semalam malam hari angke keluar. Ya jangankan kita mengawani di pintu kubur oleh bapak dan ibu. Dari rumah saja lah kita angke. Dari dalam bilik saja lah kita angke keluar rumah. Nah itu bapak dan ibu. Ya, jadi baak itu mencari duit untuk anak bini awak. Tidak kena doanya mengawani awak dua bapak dan ibu. Ya lah. Yang kedua bapak dan ibu wa maluhum. Haratonya balik pulang balik. Tidak ada harato kau menurut awak ada. Ya. Kok bali Fortuner lawak, membali Pajero lawak tu rancak dia bali gua. Malam patang di Bali tu sore kira malam mati wak. Umpama model itu. Lapaya mencari piti selama ku unggu piti di Bali Fortuner tu rancak tu. Ya nak? Kira malam sudah di Bali dekat jui wak mati wak. Pas pagi ya kecil anaknya de lapaya apa awak mencari piti mah. Joto iko saja lawan tan ku buah. Ada tak kayak gitu? Tujuan tanah jambulan. Kecil anaknya de ibu wak joto di ibunya. Enak. Ancak jambulan jelah. Tua masa tu rancak nanyian mai kok. Gitu kan. Padu patang di Bali bodoh tu Ya. Jadi ndak kena do satu pai jo awak bapak dan ibu. Maka Nabi mengatakan wa ya baqa wahid. Yang tetap bersama awak hanya satu. Apa itu? Wa amalu. Amal perbuatannya. Amal yang mana bapak dan ibu yang bersama je gitu. Ya, baik amal baik dan amal buruk. Kedua-duanya berangkit jawab bapak dan ibu. Sama jawab. Nenelo pai jawab. Nemburua pai jawabnya. Ya, kalau banyak nenelo taranglah jalan awak. Lapanglah jalan awak. Rancaklah jalan awak. Berlari sih masuk surganya tu. Ya. Tapi kalau buruk amal yang dibawa, terjadi. Jadanlah berlubang-lubang, panuh duri, batu kadang-kadang tajam-tajam, di kirinya jurang, api kadang di bawahnya. Terpeleset awak masuk neraka. Gitu bapak dan ibu. Jadi oleh karena itu bapak dan ibu, ketika kita hidup dalam kehidupan kini, maka lakukanlah amal yang soleh. Sebab ketika kita hidup kita bisa. Sebab kalau kita mati nanti, tak bisa beramal itu. Ketika hidup ini kita bisa beramalnya. Haratu tu punya kita bila ketika kita masih hidup. Kalau lah mati kita ndak awak punya ratu itu. Ya. Dia kumpul-kumpul ratu kini gua mati awak ndak awak punya itu. Paling banyak punya awak sepertigonya. Kalau ada wasiat awak. Jadi wasiat gua sepertigo punya awaknya. Ya. Selebih itulah di pecirabuan de ahli waris awak masing-masing. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, izamatal insan. Jika mati seorang manusia, ya, in qata'anhu amaluhu, terputus segala amalnya. Tidak bisa beramal. Kok mati wak tu, tidak bisa beramal ya Pak dan Ibu. Bersedekah tidak bisa. Sembahyang berjamaah tidak bisa. Apalagi subuh berjamaah tidak bisa. Kalau mati sudah angkit orang. Kemana aku pergi subuh berjamaah, lari orang Bapak dan Ibu. Enak. Siapa aku nak baru matinya yang salat subuh lagi ni kau. Lari orang bapak ini, ya. Jadi tidak bisa beramal itu. Berpuasa tidak bisa. Kau banyak pitiwa, pergi ke Makkah tidak bisa ada sebentar lagi. Karena gitulah mati. Ya. Maka Nabi mengatakan kepada kita, illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Ya. Di segala amal lawan tidak boleh, tidak bisa lagi. Kalau mati kecuali 3 perkara pernah kita kerajuan. Dan 3 perkara kau bapak dan ibu, kalau kita kerajuan, seakan-akan kita masih hidup pada ini.
Apa itu Bapak dan Ibu kata Nabi? Yang pertama sedekah jariyah. Adik kita ketika hidup kok disuruh di Allah sedekah jariyah. Kenapa? Karena sedekah jariyah kok bisa menjadi amalan yang senantiasa mengalir kepada kita walaupun kita lah mati. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kata Nabi SAW kepada kita, bila waktu nerancak untuk bersedekah, ya, bila waktu nerancak untuk bersedekah. Ada orang mengecil, ada yang bersedekah besok lambi ampi mati si besok leh. Dan sedekah piti dan sedo. Ya. Iyo ko leh sempat. Ko indak ko ba? Awak ka bersedekah nak kecil anak-anak jangan leh. Apa senang tak golek sim minta sedekah untuk bobi payah aku gua. Kan gitu tuh. Ya. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, bila waktu yang terbaik untuk bersedekah Bapak dan Ibu. Nabi mengatakan afdalus sedekah, sebaik-baiknya sedekah itu anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, kata Nabi. Sebaik-baiknya sedekah adalah ketika engkau bersedekah ketika itu badan kalian masih sehat, kata Nabi. Jadi ketika badan masih sehat kau disuruh di Nabi bersedekah. Itu sebaik-baiknya sedekah. Ndak lampi mati buat tu lah di korongkongan anguk tu awak ingin bersedekah ndak laku le Bapak dan Ibu. Ya. Maka ketika badan sihat gua bersedekahlah. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua bila kata Nabi, ta'mudul ghina. Ketika kita masih ingin kayu. Ya, kini gua awak duit kira 60 deh. Lah ingin kayu lah, awak ingin juga kayu, ingin baliko. Ketika tu waktu ancak bersedekah. Tapi ketika kita ada ndak ingin koci oleh. Aduh, ndak baik tu rancak waktu untuk bersedekah. Walaupun bersedekah itu baik saja, tapi nasi rancaknya ketika kita bersedekah ku ibu kita mengulang piti gitu tu. Kedih ibu dah payah dia mencari piti rumah. Kalau bersedekah puluh kan gitu tu. Wak masih ingin kayu gua, dia ingin macik-macik piti gua. Ketika itulah bersedekah yang terbaik Bapak dan Ibu. Dan ketiga kata Nabi wa takhshal fuqara. Dan ini masih takwi miskin. Jadi ketika nya ka bersedekah, jual ada yang makan kau. Kau untuk nak haji bisu nak cukup beti kau doa. Untuk pergi umrah bisu kurang beti kau. Atau untuk berjalan-jalan bisu nak cukup beti kau doa. Kau sedekah waktu nak dia pai dah. Ketika itulah kita serancak-rancaknya waktu bersedekah. Ketika badan kita sehat, ketika kita ingin masih ketujuh dah wak beti. Dan ketiga ketika kita masih takwi kemiskinan. Tapi kalau kita lampi mati tak ada takwi miskin Bapak dan Ibu. Dah terbayang badan di pintu kubur. Ya, lagai wala sakit-sakit awak tak akan awak miskin itu. Kenapa? Lagai aku lah ada orang kamu urusnya mah. Kan gitu. Tak akan ada awak miskin Bapak dan Ibu. Tapi ketika badan kita sehat, kita masih ingin kayu, kita masih ingin takwi miskin. Ketika itulah kita bersedekah Bapak. Yakinlah kita Bapak dan Ibu, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita tu. Karena Nabi mengatakan kepada kita, mana qasat sadaqata minal mal, takkan mengurangi harta seseorang itu karena sedekah. Itu Bapak dan Ibu. Jadi karena itu, ketika badan masih sehat model gini, berwakaflah kita, bersedekahlah. Makanya salah satu yang dilakukan oleh kawan-kawan Badan Wakaf Al-Quran kini berkeliling di seluruh Indonesia. Salah satunya di Bukit Tinggi adalah mengumpulkan sedekah wakaf dari Bapak dan Ibu. Ya, sedekahnya mereka disuruh berwakaf Al-Quran. Al-Quranku nanti dibagian di kawan-kawanku ke seluruh Indonesia. Ya, diagi nama Bapak dalam kubikota. Ya, ambo berwakaf ci Al-Quran Ustaz. Ambo wakaf 10 Al-Quran Ustaz. Ambo 100 Al-Quran Ustaz. Ada gina nama itu. Hati nama sia, nama ibu sianu, nama pak sianu. Ada gina namanya. Sehingga dibaca orang Bapak dan Ibu. Ketika dibaca orang di seluruh di Matampik saja, ya, maka pada saat itu mengalir pahalanya kawan. Jadi kalau Al-Quran gua kita wakafkan Bapak dan Ibu, dibaca di orang mengalir pahalanya. Kenapa? Orang membaca Al-Quran gua kan mengalir pahalanya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kata Nabi. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, ya, falahu bihi hasanatun, maka bagi dirinya mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan itu kata Allah, kata Nabi, dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf.
Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika dibaca alif lam mim, model tadi kita lah baca Quran lah, dipimpin sama Buya gitu tadi, ya. Tadi Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas. Nah, lalu kita baca berulang berkali tadi. Berapa halunya Bapak dan Ibu? Nah, kalau kita wakafkan Al-Quran, kalau itu kan kita baca langsung, ya, yang kita baca langsung. Yang amalnya berhenti ketika kita mati, selesai kita baca selesainya. Tapi kalau wakaf nak Bapak dan Ibu, ketika wakaf kau mengalir, dibaca di orang, dilanjutkan di orang, diajan ke orang, mengalir pahala. Itu hebatnya berwakaf Al-Quran. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua kecil Nabi SAW, yang tak terputus dari kita itu adalah al-ilmu yun tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Maka kalau kini kita punya hafalan Quran, punya kepandaian, punya kaji, punya ilmu yang bermanfaat, ajarkan ke orang Bapak dan Ibu. Mumpung kita masih diberi umur, mumpung kita masih diberi waktu. Ajan anak kepandaian gitu, pandai bersilik, ajan bersilik, pandai masak, ajan masak, pandai madu hidui, ajaib madu hidui dengan baik dan benar. Maka ketika diamalkan di orang lain, apa yang kita ajarkan itu menjadi pahala dan mengalir kepada kita. Dipakai di orang tu, lamati ya wak, ane wajan itu dipakai di orang tu. Kadang-kadang antara ngada, aden sianu tu dulu majan den kuah, begininya lamati. Kau nak diajarnya den dulu tu antara kababaan nasib den. Kan pernah menengah orang ngecek pada itu. Kalau kita melakukan itu, apa yang dikecian orang tu kawa, walaupun orang tu lamati, mengalir amalan, mengalir pahalanya Bapak dan Ibu. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kecil Nabi awalidin soleh, atau anak yang soleh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, 3 hal itu penting bagi kita. Jadi cerdas beramal soleh itu artinya adalah yang pertama, kita harus beramal sesuai dengan perintah Allah. Itu yang pertama. Karena itu yang menjamin jalan kita menuju surga Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu, kita harus berusaha dengan umur kita yang singkat. Kita harus cerdas itu. Carilah amalan yang masih bakarajo walaupun kita lah mati. Lah mati ya wak, pahala ko masih dikirim. Sebab ko amalan yang ada selama ko selesainya selesai. Wah, tidak bisa solat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa zakat lagi. Tapi kalau sedekah kita jalankan, ketika kita lah mati, maka mengalir. Ketika ilmu yang kita ajarkan, lah mati kita dipakai di orang mengalirnya. Ketika kita punya anak yang soleh, diamalkan ilmu, menjadi orang yang bertakwa, mengalir pahalanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan Bapak dan Ibu. Mungkin dari yang cukup sekian, nanti akan ada penyampaian dari tim Badan Wakaf Al-Quran, ada beberapa hal yang ingin mereka sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah